Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Pamanah Rasa dalam acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Menurut bahasa, Al-Quran artinya adalah bacaan, terambil dari kata qara'a. Sedangkan menurut istilah ulama ulumul Quran, Al-Quran artinya kalamullah, firman Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, biwasitati Jibril alaihissalam, dengan pelantara Jibril alaihissalam, al-muta'abad bitilawati, yang dinilai ibadah ketika membacanya. Kapan Al-Quran itu turun? Dan apa fungsinya? Dan bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Kita akan bahas satu persatu. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, Al-Quran turun dalam 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran turun dari yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit dunia. Dan dari langit dunia inilah Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihis salam. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Al-Qadar, itu malam kemuliaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Dan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan, dari mulai suratul Fatihah sampai surat Anas, secara keseluruhan. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit dunia, Al-Quran kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malak Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Dan wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW menurut sebagian ulama adalah permulaan surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Permulaan turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW menurut sebagian ulama itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, malam 17 Ramadan sering diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya kitab suci Al-Quran. Sahabat ihwafillah rahimakumullah, apa tujuan turunkannya kitab suci Al-Quran?
Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa tujuan atau fungsi diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah sebagai hudan, petunjuk, pedoman hidup umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, yaitu bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran, hudan linnas, sebagai pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Maka Al-Quran berfungsi sebagai solusi dari problematika kehidupan umat manusia, mulai dari lahir sampai dia meninggal. Maka jika kita ingin selamat dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup. Sahabat ikhwah fillah rahimakumullah, kemudian apa sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Jawabannya adalah 5M. M yang pertama adalah mengimani, meyakini bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah, firman Allah, bukan hasil cipta manusia. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sikap kita adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah kalam. Kemudian M yang kedua adalah mempelajari. Maka sikap kita sebagai seorang muslim setelah kita mengimani bahwa Al-Quran kalamullah adalah mempelajarinya, mulai dari belajar membacanya sampai belajar memahaminya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. M yang ketiga adalah membacanya. Setelah kita belajar membaca Al-Quran, maka kita harus membaca Al-Quran. Wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW berbunyi, Iqra, bacalah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim harus membaca Al-Quran. M yang keempat adalah memahaminya. Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah solusi. Maka Al-Quran tidak akan berfungsi jika kita tidak memahaminya. Maka sikap kita yang keempat terhadap Al-Quran adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Tentu kita harus belajar, karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang pertama harus kita pelajari adalah tata bahasa Arab. Dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof, kemudian ilmu balaghah. Jika kita tidak mampu untuk mempelajarinya, kita bertanya pada ahlinya, yaitu pada ulama yang mengerti isi kandungan Al-Quran, agar kita dapat memahami Al-Quran. Kemudian M yang kelima adalah mengamalkannya. Setelah kita mengimani Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita membacanya, kemudian kita memahaminya, dan yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup kita. Oleh karena itu, amalkan Al-Quran jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat.
Sahabat ikhwafil rahimakumullah, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai hudan, petunjuk untuk umat manusia, solusi dari problematika kehidupan umat manusia. Jadi jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, jadikanlah Al-Quran sebagai way of life, jalan hidup, dengan cara yang pertama, mengimani Al-Quran sebagai kalamullah. Kedua, mempelajarinya. Ketiga, membacanya. Keempat, memahaminya. Dan kelima, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa di waktu dan tema yang berbeda. Mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.